Bagaimana balon dapat mengembang tanpa ditiup? Apakah jumlah baking soda dapat mempengaruhi ukuran balon yang terbentuk? Dan apakah jumlah baking soda juga mempengaruhi laju reaksi kimia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami melakukan sebuah eksperimen sederhana. Mari kita simak video rekayasa ide kami. Halo semuanya! Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Medan, jurusan Kimia Prodi Pendidikan Kimia. Kami dari kelas PSPK 25C kelompok 4. Untuk itu, perkenalkan nama saya Dwinia Canadea dengan NIM 4253131041 beserta rekan-rekan saya. Saya Angelina Francisca Sipakar dengan NIM 4253131049. Saya Anissa Ramadhani dengan NIM 4252131027. Saya Rista Rahayu dengan NIM 4252131045. Dan saya Anju Jivayati Nembunan dengan NIM 4252431061. Pada video ini, kami akan mempresentasikan rekayasa ide yang berjudul Pengaruh Konsentrasi pada Reaksi Cuka dan Baking Soda menggunakan Balon. Kimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang materi dan perubahan pada materi tersebut. Salah satu konsep penting dalam kimia adalah laju reaksi, yaitu kecepatan berlangsungnya suatu reaksi kimia. Laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, luas permukaan, katalis, dan konsentrasi pereaksi. Menurut teori tumbukan, semakin besar banyak atau partikel yang bereaksi, maka semakin besar peluang terjadinya tumbukan yang efektif. Oleh karena itu, kami akan melakukan eksperimen menggunakan cuka dan baking soda untuk melihat pengaruh jumlah reaksi terhadap laju reaksi yang ditunjukkan melalui pengembangan balon. Rumusan masalah yang pertama adalah perubahan apa yang terjadi pada balon saat cuka bereaksi dengan baking soda. Rumusan masalah kedua adalah bagaimana pengaruh jumlah baking soda terhadap ukuran balon yang terbentuk. Rumusan masalah ketiga adalah bagaimana pengaruh jumlah baking soda terhadap laju reaksi. Tujuan pertama adalah mengetahui perubahan yang terjadi pada balon saat cuka bereaksi dengan baking soda. Tujuan kedua adalah mengetahui pengaruh jumlah baking soda terhadap ukuran balon yang terbentuk. Tujuan ketiga adalah mengetahui pengaruh jumlah baking soda terhadap laju reaksi. Hipotesis pertama, reaksi antara cuka dan baking soda akan menghasilkan gas karbon dioksida yang menyebabkan balon mengembang. Hipotesis kedua, semakin banyak baking soda yang digunakan, maka ukuran balon yang terbentuk akan semakin besar. Hipotesis ketiga, semakin banyak baking soda yang digunakan, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Alat yang digunakan dalam eksperimen ini adalah 3 botol plastik, 3 buah balon. Selanjutnya, alat yang digunakan adalah stopwatch. Selanjutnya, sendok, gelas, dan corong kertas. Sedangkan bahan yang digunakan adalah cuka dan baking soda. Langkah pertama, ukur cuka sebanyak 50 ml. Selanjutnya, masukkan cuka ke dalam 3 botol plastik. Masukkan 1 sendok baking soda ke balon pertama menggunakan corong. Masukkan 2 sendok baking soda ke balon kedua. Dan masukkan 3 sendok baking soda ke balon ketiga. Setelah itu, pasang balon pada mulut botol dengan rapat. Pastikan baking soda belum masuk ke dalam cuka sebelum percobaan dimulai. Setelah semua siap, baking soda dijatuhkan ke dalam botol secara bersamaan. Kemudian, stopwatch dinyalakan untuk mengukur waktu reaksi. Ketika baking soda bercampur dengan cuka, terjadi reaksi kimia. Reaksi tersebut menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Gas karbon dioksida yang terbentuk akan memenuhi ruang di dalam balon. Akibatnya, balon mulai mengembang. Setiap balon menunjukkan tingkat pengembangan yang berbeda. Berdasarkan hasil pengamatan, semua balon mengalami pengembangan. Balon dengan 1 sendok baking soda menghasilkan pengembangan paling kecil. Balon dengan 2 sendok baking soda menghasilkan pengembangan yang lebih besar.
Sedangkan balon dengan 3 sendok baking soda menghasilkan pengembangan paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah baking soda memengaruhi volume gas yang dihasilkan. Reaksi antara cuka dan baking soda menghasilkan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida tersebut menyebabkan balon mengembang. Semakin banyak baking soda yang digunakan, semakin banyak partikel yang tersedia untuk bereaksi. Akibatnya, frekuensi tumbukan efektif menjadi lebih besar. Semakin banyak tumbukan efektif yang terjadi, semakin cepat pula reaksinya berlangsung. Oleh karena itu, balon dengan jumlah baking soda yang lebih banyak menghasilkan ukuran yang lebih besar dibandingkan balon lainnya. Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan, reaksi antara cuka dan baking soda menghasilkan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida tersebut menyebabkan balon mengembang tanpa perlu ditiup. Jumlah baking soda memengaruhi volume gas yang dihasilkan. Jumlah baking soda juga memengaruhinya lajunya reaksi. Semakin banyak baking soda yang digunakan, semakin besar pengembangan balon dan semakin cepat reaksi berlangsung. Demikian video rekayasa ide yang dapat kami sampaikan. Melalui eksperimen sederhana ini, konsep laju reaksi dapat diamati secara langsung. Selain mudah dilakukan, percobaan ini juga dapat membantu memahami hubungan antara jumlah pereaksi dan laju reaksi. Kami berharap video ini dapat menambah pemahaman mengenai laju reaksi. Atas perhatian teman-teman, kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan Bye!